kota. Oke, sekarang kameranya bolehlah buat menghemat kuota ya. Kamera boleh ditutup. Oke, kita akan masuk ke pola keruangan. Pola keruangan kita akan berbicara tentang desa dan kota. Maka diawali dengan perbandingan bagaimana sebuah ruang tumbuh dan berkembang. Kalau kalian melihat, ini adalah kota Jakarta. Yang satu masih sepi banget. Itu apa ya? Tugu apa ya? Patung apa? Pancoran, Bu. Pancoran, Bu. Betul, yang di Pancoran. Tapi kan punya nama dia, patung apa? Hah? Ada yang orang Jakarta ya? Ibu mah udah orang Bogor Bu, sekarang. harusnya tahu, Bu. Itu tahun 70-an ya, kalian masih melihat sekitarnya masih hijau. Tapi lahan sudah tersedia untuk pengembangannya. Nah, ini kemudian tahun 2020 kalian lihat itu udah kalah tinggi itu sama gedung pencakar langit di sebelahnya. Inilah yang disebut dengan ruang yang tumbuh dan berkembang. Jadi berbeda dengan yang dimaknai oleh Hitler, bahwa kalau Hitler mengatakan wilayah itu tumbuh dan berkembang ketika menginvasi wilayah sekitarnya, memperluas kekuasaannya. Nah, tapi dalam konsep ruang yang tumbuh dan berkembang ya adalah seperti yang kalian lihat di gambar ini. Jadi daerah Pancoran pada tahun 70-an dan pada tahun 2020, di mana dia tumbuh berkembang dengan pesatnya gitu ya. Kita akan masuk di mana materi ini berbicara tentang menganalisis struktur keruangan desa dan kota serta interaksinya. Kemudian itu adalah KD untuk pengetahuan, sementara untuk KD keterampilan adalah membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, atau diagram. Kalau kalian yang sudah download bahan ajar di e-learning, bahan ajar 1, yang hari ini, maka kalian sudah bisa melihat tugasnya. Dan kelompoknya sudah ada ya. Jadi sudah Ibu buat kelompoknya. Jadi kita berbicara tentang ini tadi, berbicara tentang kota. Bagaimana sebuah ruang tumbuh dan berkembang. Pada awalnya mungkin sebuah ruang adalah sama seperti ini. Adalah sebuah desa, sebuah sesuatu yang baru. Mungkin Jakarta zamannya Belanda juga masih merupakan sebuah desa gitu ya sebagian besar. Tetapi dengan pertumbuhan ruang yang sangat cepat, maka bisa berubah menjadi seperti ini. Inilah sebuah ruang dalam geografi yang disebut ruang yang tumbuh dan berkembang. Di bab ini kita akan berbicara 4 hal dalam pola keruangan. Yang pertama adalah membandingkan desa dengan kota. Apakah yang membuat desa dan kota itu berbeda? Karena kalau di negara-negara maju, desa dengan kota bedanya jelas banget terlihat gitu ya. Sementara buat di Jakarta mungkin untuk Jakarta, untuk Indonesia desa dan kota tuh nggak beda jauh gitu ya kan. Misalnya kita ambil kota yang ada kota dan ada kabupatennya ya. Misalnya apa? Ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Nah, karena sekolah kita ada di Banten, kita sambil Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Tidak terlalu berbeda jauh penampakannya gitu ya kan. Maka di Indonesia punya pengertian
sendiri gitu ya kan, apa yang disebut dengan desa dengan apa yang disebut dengan kota. Kemudian kita berbicara interaksi wilayahnya, bagaimana kota dengan kota, desa dengan desa, atau desa dengan kota, atau kota terhadap desa berinteraksi. Kemudian berbicara pemerataan pembangunan serta dampak perkembangan wilayah. Nah, di pola keruangan desa, cakupan bahasan akan mencakup pengertian, kemudian ciri-ciri, potensi, klasifikasi, dan pola persebaran. Jadi pengertian apa sih itu desa, apa itu kota, kemudian ciri-ciri desa apa, ciri-ciri kota. Ciri-ciri nanti bisa dibedakan menjadi dua ya, ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial, sosial budaya. Jadi kalau misalnya kalau di sosiologi ada patembayan, ada paguyuban gitu ya kan, atau Gemeinschaft dan Gesellschaft gitu ya bahasa Jermannya itu. Kemudian yang satu mungkin alam fisik mendominasi bentang alam, sementara di kota bentang budaya mendominasi dan sebagainya. Kemudian potensinya apa sih yang dimiliki oleh desa dan kota? Dalam potensi ini tentu juga punya manfaat. Apa sih manfaat desa, apa manfaat kota? Tentu beda juga pola keruangannya. Nah, kemudian ada klasifikasi desa. Kalau dulu klasifikasi desa di Indonesia itu ada desa tradisional, kemudian desa swadaya, swakarya, swasembada, dan terakhir ada desa Pancasila gitu ya. Tetapi kita cukup 3 saja, mulai dari desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Ada beberapa buku yang membedakan antara desa swadaya dengan desa tradisional. Tapi sebenarnya secara umum ciri-cirinya hampir sama gitu ya kan. Sehingga di Indonesia kita lebih menggunakan 3 saja, yaitu swadaya, swakarya, dan swasembada sesuai dengan perkembangannya. Atau di Kemendagri itu ada klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduk, baik desa maupun kota ya, berdasarkan jumlah penduduk dan serta perkembangannya. Kemudian potensi desa maupun kota bisa dilihat baik potensi fisik maupun non fisik. Kalau fisik berarti apa yang ada di alam dimiliki gitu ya kan, misalnya punya hutan bambu, punya hutan ala dan sebagainya, itu adalah potensi fisik. Sementara potensi non fisik atau sosial lebih kepada human-nya. Begitu juga dengan pola persebarannya. Kalau di desa, pola persebaran itu kita mengenal bentuk aglomerasi, kelompok, linier, kemudian ada yang mengelompok itu biasanya di dataran rendah, kemudian ada yang menyebar. Menyebar ini adalah kelompok-kelompok kecil di daerah-daerah yang reliefnya kasar. Jadi daerah pegunungan misalnya, kemudian daerah kapur. Daerah kapur itu sangat kelompok-kelompok klasternya kecil-kecil desa itu karena tergantung kepada sumber air. Di mana ada sumber air, di situ akan mengelompok sekelompok kecil penduduk, kemudian kelompok lain. Kalau di daerah pegunungan karena dataran tingginya terbatas gitu ya, dataran tinggi terbatas, sempit ruangnya sehingga dia menyebar di beberapa kelompok. Kemudian pola yang linear adalah pola yang memanjang. Ini kalau kita melihat mungkin jalur pantura. Sepanjang jalur pantura kiri kanan jalan itu pemukiman. Atau nelayan, desa nelayan, di mana desa nelayan sepanjang pantai. Nah, biasanya kalau di daerah nelayan di pantai itu pertama adalah kawasan aktivitasnya dulu di pantai, kemudian penduduk, nanti di bagian belakang biasanya adalah industri ikan asin gitu ya. Seperti itu. Itu adalah berbagai pola persebaran di desa. Kemudian kalau di kota, pola keruangan kota tentu sudah lebih tertata. Maka ada beberapa nanti bagaimana kota itu di pola keruangannya itu ditata. Ada pola keruangan di mana kota ditata dengan konsentris, jadi ada pusat kegiatan, nanti membuat lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, ada pola sektoral, ada inti ganda, dan satu lagi teori tentang pola keruangan kota. Itu adalah untuk bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua itu akan kita berbicara interaksi wilayah.
mulai kita berbicara pengertian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi saya pakai adalah faktor interaksi menurut Edward Ullman, di mana ada 3 faktor interaksi, yaitu yang pertama adalah interaksi yang terjadi karena complementary, saling melengkapi. Saling melengkapi misalnya dulu Indonesia dengan Jepang. Indonesia dengan Jepang dulu positif interaksinya, saling melengkapi. Dari Indonesia kirim minyak bumi, dari Jepang kirim, yang Indonesia tidak punya, sehingga terjadi interaksi yang, saling melengkapi. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah interventing, faktor yang mempengaruhi adanya intervensi. Intervensi ini bisa terjadi dengan 2 cara. Yang pertama adalah ketika Indonesia dengan Jepang berinteraksi, saling bertukar ekspor impor yang, neracanya berimbang, tiba-tiba masuk negara lain, misalnya penghasil minyak terbesar, katakanlah misalnya negara Timur Tengah masuk, kemudian dia, eee, mempunyai banyak aspek gitu ya kan, atau katakanlah jangan Timur Tengah, kalau Timur Tengah masih berkembang ya, misalnya Inggris lah yang tidak masuk dalam OPEC ya, Inggris, Amerika gitu ya kan. Dia punya minyak, dia punya teknologi. Dia kirim minyak ke Jepang, kirim teknologinya ke Indonesia. Maka yang terjadi adalah interaksi antara Indonesia dengan Jepang yang tadinya saling melengkapi karena akibat intervensi negara maju dan non OPEC ini tadi mengakibatkan interaksi Indonesia dengan Jepang ini melemah. Ini yang pertama. Yang kedua, interventing bisa jadi terjadi karena teknologi temuan baru. Misalnya Indonesia dengan Jepang tadi, karena kita bicara Indonesia Jepang yang tadinya komplementari, akibat perkembangan teknologi di Jepang, maka dia tidak lagi bergantung kepada minyak bumi karena punya nuklir. Nah, karena dia punya nuklir, maka otomatis kebutuhan akan minyak bumi dari Indonesia menjadi melemah. Maka ini juga masuk kategori interventing ya, adanya intervensi seperti itu. Walaupun mungkin saat ini Jepang sudah akan mau meninggalkan eh, tenaga nuklirnya ya, akibat dari gempa yang terakhir, Jepang sudah mulai berinovasi untuk energi yang lain. Yang ketiga menurut Ullman adalah special transfer ability, kemudahan pemindahan dalam ruang. Maka di sini yang faktor berperan adalah sarana dan prasarana transportasi. Ketika semua wilayah terhubung, maka otomatis transportasi menjadi mudah. Kalau transportasi menjadi mudah, maka barang itu bisa berpindah dengan mudah dan cepat. Maka dengan cara seperti itu akan terjadilah interaksi antar berbagai wilayah. Maka di zaman era pemerintahan sekarang ini nampaknya special transferability menjadi salah satu pokok perhatian. Misalnya Papua, ya Trans Papua, Trans Sumatera dan sebagainya mulai dibangun, atau kemudian tol laut 1, tol laut 2, tol laut 3 gitu ya untuk menjangkau banyak wilayah. Itu adalah special transferability. 3 faktor interaksi menurut Ullman. Yang ketiga adalah kita akan berbicara teori-teori interaksi. Bagaimana teori interaksi itu dibahas? Yang pertama adalah teori kekuatan interaksi oleh W.J. Reilly. Ini adalah aplikasi dari teori gravitasinya Newton. Di mana teori gravitasi Newton oleh W.J. Reilly itu diaplikasikan untuk mengukur kekuatan interaksi antar dua wilayah. Di mana rumusnya adalah jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B dibagi jarak antara kota A dan B dikuadratkan. Itulah kekuatan interaksi wilayah tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan wilayah, misalnya ada 3 wilayah, A, B, dan C. Atau kita ambil realnya Jakarta, Depok, Jakarta, Bekasi. Mana sih yang lebih kuat interaksinya? Apakah Depok, Jakarta itu lebih kuat interaksinya daripada Bekasi, Jakarta? Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus kekuatan interaksi. Disinilah kita akan melihat nanti, oh ternyata tidak seimbang. Kenapa penyebabnya? Maka itu harusnya menjadi kajian untuk pembangunan
untuk pembangunan dan meningkatkan infrastruktur. Karena kalau kita bicara bab 1 kemarin, pusat pertumbuhan itu tidak boleh tumbuh sendirian, tetapi dia harus mampu mengajak wilayah-wilayah sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Maka begitu pula dengan Jakarta. Jakarta tidak boleh tumbuh sendirian, karena wilayah-wilayah sekitarnya Jabodetabek, kalau sekarang konsepnya ditambah ya, Jabodetabek Punjur. Kalau kalian masih ingat, jadi eh, di Jabodetabek Punjur, punjurnya itu Puncak dan Cianjur gitu ya. Itu menjadi satu konsep interaksi wilayah yang akan menjadi satu kesatuan konsepnya. Walaupun untuk Jabodetabek Punjur Ibu belum baca konsepnya seperti apa. Berbeda dengan megapolitan Jabodetabek Jur ya yang zamannya Gubernur Sutioso. Nah, itu kalau itu di perpustakaan pun ada bukunya gitu ya, bagaimana konsep Jabodetabek Jur. Tapi itu tidak dipakai, malah dikatakan punjur. Sebetulnya agak aneh juga kenapa harus pakai pun, karena pun itu puncak itu maksudnya Bogor gitu ya. Sebagian Bogor dan sebagian Cianjur. Dia bukan suatu wilayah berdiri sendiri, harusnya tetap konsepnya adalah Jabodetabek Jur, karena kita berbicaranya kota dan kabupaten dan kabupaten. Tapi itu ya itulah nggak tahu lah masalah pemerintahan kita gitu ya. Itu teori kekuatan interaksi. Yang kedua adalah teori titik henti. Teori titik henti digunakan untuk di mana sih fasilitas sosial atau fasilitas umum yang bisa dijangkau oleh dua wilayah yang diinginkan. Misalnya ada kota A, ada kota B, atau wilayah A, wilayah B. Ini kita mau bikin sekolah atau pasar. Nah, kita harus diletakkan di mana pasar tersebut supaya dia terjangkau baik oleh penduduk di kota A maupun oleh penduduk di kota B. Nah, disinilah teori titik henti atau break point teori digunakan. Rumusnya adalah jarak dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk yang kotanya besar dibagi jumlah penduduk yang sedikit. Jadi jumlah penduduk yang besar dibagi jumlah penduduk yang sedikit ditambah 1. Kemudian nanti itu sebagai pembagi dari jarak. Maka hasilnya adalah kilometer. Kilometer jarak, di mana jarak itu dihitung adalah dari kota yang paling sedikit. Artinya kalau antara dua wilayah jaraknya katakanlah 50 kilometer atau jangan 50 lah, 5 kilometer, kemudian hasil dari perhitungan titik henti itu tadi adalah 2 kilometer, artinya fasum atau fasos tadi diletakkan 2 kilometer dari wilayah yang penduduknya sedikit. Kenapa? Karena wilayah yang penduduk sedikit itu identik dengan tingkat mobilitas rendah dan kesejahteraannya juga lebih rendah. Sehingga kalau fasumnya diletakkan mendekati yang jumlahnya penduduknya besar, maka yang kecil ini tidak akan mampu untuk menjangkau pasar itu tadi. Maka pasar tadi hanya berfungsi untuk yang jumlah penduduknya besar saja. Nah, inilah kesalahan mungkin salah satu hal kalau kita melihat bagaimana pemerintah kita seringkali memindahkan pasar, tetapi tidak memperhitungkan aspek titik hentinya. Sehingga kadangkala ada pasar yang tidak terjangkau, tidak dijangkau, akhirnya pasar mati dan sebagainya. Salah satu di antaranya adalah titik hentinya. Berbeda kalau kita mau bicara mall gitu ya, karena mall bukan fasilitas umum sosial yang untuk dijangkau oleh banyak masyarakat gitu. Kalau mall perhitungannya akan berbeda karena dia akan mendekati wilayah yang penduduknya tinggi, kemudian klasifikasi mallnya itu sendiri apa, apakah dia melayani masyarakat menengah ke bawah ataukah menengah ke atas, maka posisinya akan berbeda juga. Tapi teori titik henti ini adalah untuk penempatan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Yang ketiga adalah teori grafik. Itu bukan tanda tanya ya, garis miring atau indeks konektivitas. Teori grafik atau indeks konektivitas adalah teori yang digunakan untuk mengukur tingkat mobilitas wilayah tersebut. Rumusnya adalah jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah per wilayah yang dihubungkan. Misalnya kota Jakarta kita ambil Jakarta Barat. Kita ingin menghitung membedakan Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Tengah dan Timur dan Selatan misalnya. Kita hitung wilayah yang ada jumlah jalan yang ada di wilayah Jakarta Barat ada berapa sih? Dia menghubungkan berapa wilayah?
di Jakarta Barat. Begitu juga di Jakarta Utara, Jakarta Timur dan sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa melihat, oh ternyata tingkat mobilitas di Jakarta Barat itu paling rendah misalnya dibandingkan di Jakarta Utara, di Jakarta Timur dan sebagainya. Sehingga dengan segitu bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Bagaimana kebijakannya? Oh, kita akan pindahkan seperti itu. Kegiatan ini kita letakkan di sini dan sebagainya supaya mobilitas penduduknya juga sama meningkat. Kemudian yang keempat di interaksi wilayah adalah kita berbicara dampak dari interaksi. Setiap proses pasti ada dampak. Dampak itu bisa positif, bisa negatif. Baik positif dan negatif bisa untuk desa maupun untuk kota. Nah, ini kita berbicaranya ilmu sosial, pengetahuan umum ya, lebih mudah untuk dibaca dan pelajari. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Siapa sih yang nggak ingin semua negara pasti ingin wilayahnya terbangun dengan merata. Tapi apakah pemerataan itu tercapai atau tidak, maka bukan rakyatlah yang melihat gitu ya, karena dia yang merasakan, kok wilayah saya nggak berkembang-kembang gitu ya kan. Misalnya sederhana, saya tinggal di dekat dengan BSD, pusat keramaian, masuk Kabupaten Bogor. Dari saya tinggal sampai sekarang, perkembangannya tuh nggak pesat banget gitu ya. Ya naik tapi agak lama gitu ya. Berbeda dengan BSD yang pesat. Salah satu indikatornya jelas paling mudah adalah harga tanah per meter. Jadi kalau di tempat saya yang hanya sekitar 8 kilometer dari BSD, harga tanah per meter persegi masih 1 juta, 2 juta, maka di BSD sudah di atas 5 juta per meter persegi. Pesat pembangunannya juga berbeda kalian melihat gitu ya. Di tempat saya nggak ada mall gitu ya kan. Jauh dari keramaian. Nah, berbagai usaha pemerataan pembangunan desa dan kota harus dilakukan. Katakanlah program yang saat ini, pemerintahan saat ini adalah percepatan pembangunan. Bagaimana percepatan pembangunan secara optimal. Kemudian pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, mengembangkan wilayah perbatasan, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Kalau di ekonomi mungkin kalian pernah mendengar KAPET ya. KAPET itu adalah salah satu program percepatan ya, percepatan pembangunan. Yang terakhir adalah dampak dari pembangunan. Dampak itu bisa bagi desa maupun bagi kota gitu ya. Inilah yang akan kita pelajari di bab kedua gitu ya. Di bab kedua kurang lebih karena 4 minggu dari sekarang gitu ya. Nanti pada pertemuan kelimanya kita akan ulangan harian. Kesimpulannya sesungguhnya materi ini adalah ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau Kemendagri itu mendefinisikan desa yang terbaru, desa adalah bla 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 di bawah. Nanti akan berbeda antara desa dengan kelurahan. Jadi kalau di kabupaten pemerintahan paling rendah adalah desa, sementara kalau di kota adalah kelurahan. Nanti akan berbeda tuh. Maka desa sebetulnya dari dulu lebih apa ya? Lebih demokratis. Karena kepala desa dipilih oleh rakyat. Wah, zamannya waktu Tangerang Selatan masih kabupaten, kalau sudah pemilihan kepala desa, itu benar-benar kayak pemilu gitu ya. Yang satu pakai lambang jagung, lambang apa gitu ya kan. Oke. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kemendesa. Kalian bisa lihat-lihatlah di sana ya, bagaimana desa-desa di Indonesia saat ini berkembang, itu bisa dilihat. Oke, ini adalah materi kita di bab 2. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya? Bu. Saya Ya. pengen ini PowerPoint-nya ada di e-learning nggak, Bu? Belum, nanti Ibu share di WA ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Nanti Ibu. Kalau yang di e-learning itu udah materi rincinya. Tapi sebenarnya lebih detail yang di e-learning sih, yang
Kalau di e-learning kan udah satu-satu. Tapi Iya. nanti Ibu share juga ini. Siap. Oke, makasih Ibu. Oh iya, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, selamat belajar di bab kedua, selamat bereksplorasi. Kunci dari kalian adalah membaca gitu ya kan, karena di kelas 12 ini materinya umum sekali, sederhana sebetulnya gitu ya. Jadi manfaatkan ini dengan KKM kita yang 80, mudah-mudahan kalian bisa mencapainya seperti kemarin ya. Mudah-mudahan lebih baik dari yang UH1 kemarin. Amin. Sudah? Kalau sudah, Ibu cukupkan ya. Oke, Ibu cukupkan, sampai ketemu lagi di Zoom kita di bab yang terakhir nanti. Di bab yang ketiga yaitu negara maju dan berkembang. Selamat bereksplorasi. Tugas ada 4, tugas pengetahuan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tugas keterampilannya 1 yang membuat makalah berkelompok berempat. Kelompoknya sudah ada, kalian bisa lihat di bahan ajar 1 bab 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan Ibu nanti Oh ya. diingat ya, batasan untuk pengumpulan tugas dilihat. Jangan sampai lagi ada yang terlewat. Karena Ibu memberikan waktu lumayan panjang ya, hampir 3 minggu untuk mengerjakan semua tugas. Jadi Siap. jangan sampai nggak terupload karena kelupaan, saking panjang waktunya kalian lupa. Oke, kita cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. silakan Terima untuk kasih Bu Yati. maaf Widi. Makasih Bu. Yo, Ibu. silakan keluar ya sebelum ibu Assalamualaikum. nanti. Waalaikumsalam.